Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di materi pembelajaran interaktif. Kali ini kita akan membahas sebuah materi mengenal kamera. Kita ikuti materinya. Sekarang kita akan mengenal jenis kamera berdasarkan sistem kerjanya. Kamera berdasarkan sistem kerjanya dibedakan menjadi dua, yaitu kamera analog dan kamera digital. Kamera analog ya. Kamera ini pada teknik pengambilan gambarnya masih menggunakan film ya, jadi masih jadul sekali. Kamera ini mempunyai 3 buah elemen dasar, yaitu elemen optikal yang berupa berbagai macam lensa, kemudian ada elemen kimia berupa film itu sendiri, kemudian ada elemen mekanik yang berupa badan kamera atau bodi kamera. Nah, itu adalah 3 buah elemen dasar yang ada di kamera analog. Nah, ini adalah beberapa bagian-bagian dari kamera analog ya, bisa dilihat di gambar ini. Ya, di sini ada shutter release, kemudian ada auto exposure lock, kemudian ada shutter speed ya. Kemudian ada flash hot value, kemudian flash hot shoot, kemudian exposure, ya ada frame counter dan lain sebagainya ya. Jadi nanti bisa dilihat di sini. Jadi pada prinsipnya ini adalah bagian-bagian dari kamera analog. Oke, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis kamera analog. Yang pertama adalah kamera single lens reflex atau SLR kamera. Pada dasarnya kamera SLR ini sama dengan kamera DSLR yang modern ya, karena punya mekanisme cermin internal. Cermin internal ini merupakan memungkinkan fotografer untuk melihat langsung objek yang akan difoto dari lensa ya, jadi agar hasil fotonya lebih bagus. Nah, ini adalah jenis kamera analog yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kamera twin lens reflex atau TLR kamera. Twin lens reflex adalah generasi SLR kedua yang muncul di hadapan publik. Ya, setelah diperkenalkan, kamera ini ternyata direspon baik oleh masyarakat ya, terlebih di kalangan fotografer pada saat itu. Ada beberapa fitur dasar dari kamera analog yang satu ini yang tidak ada di kamera lain, yaitu lensa objektif ganda yang panjang fokusnya identik dengan lensa reflex. Nah, ini adalah kelebihan dari kamera twin lens reflex. Kemudian jenis kamera analog yang ketiga adalah kamera ring finder atau ring finder kamera. Kamera ring finder atau yang kadang disebut dengan kamera pengintai adalah salah satu kamera yang mampu menghitung jarak berdasarkan triangulasi. Cara kerja kamera ini diambil dari prinsip kamera SLR pada umumnya ya. Hanya saja kamera ring finder ini tidak menggunakan cermin internal. Kemudian kita akan melihat kamera analog yang berikutnya ya, yaitu adalah kamera instan atau instant kamera. Kamera instan adalah salah satu kamera film paling populer ya dulu yang cara kerjanya mirip dengan kamera sekali pakai atau point and shoot. Dengan kamera ini fotografer bisa mengambil foto real time dan secara otomatis hasil fotonya akan dicetak pada saat itu juga. Kemudian kita lihat jenis kamera analog yang berikutnya adalah kamera point and shoot. Ya, point and shoot kamera adalah salah satu kamera analog tanpa cermin internal dengan mekanisme yang agak rumit meski cukup ringan untuk dibawa ke sana kemari ya, karena kecil bentuknya. Kadang juga kamera ini disebut sebagai kamera sekali pakai karena roll filmnya yang tidak bisa dimuat ulang setelah digunakan. Oke, kita lihat jenis kamera analog yang berikutnya adalah kamera stereo atau stereo kamera. Kamera stereo adalah salah satu kamera yang punya kemampuan mengambil foto binokuler yang memungkinkan fotografer mengambil foto 3D. Jenis kamera ini pertama kali diperkenalkan oleh Jules Richard Verascope ya, yang kemudian diproduksi oleh Kodak untuk format realis. Jenis kamera berikutnya adalah kamera panorama atau panoramic kamera. Kamera panorama sebenarnya sudah diproduksi sejak tahun 1800-an. Model pertama yang sukses di pasaran adalah Megascope
yang dibuat oleh fotografer asal Jerman Friedrich von Martin akhir tahun 1844. Kamera analog yang berikutnya adalah jenisnya adalah kamera kotak atau box kamera. Ya, seperti juga namanya, kamera box berbentuk kotak dari kardus atau plastik, di mana satu lensanya berada di ujung kiri dan satunya lagi di kanan. Jika fotografer mengambil foto dengan kamera ini, maka tugasnya tinggal cekrek sana, cekrek sini, karena semua sudah diatur secara default. Kemudian jenis kamera analog berikutnya adalah kamera lipat atau folding kamera. Salah satu kelebihan dari kamera lipat adalah below-nya yang terlihat seperti akordeon dan terletak di antara lensa dan badan kamera. Ada 3 kelebihan below kamera lipat ini, diantaranya kemampuan mengubah fokus, menciptakan efek spesial, dan memperbaiki distorsi. Dengan demikian, kamera ini memungkinkan ya fotografer untuk memperoleh efek yang berbeda pada setiap foto yang dihasilkan, karena sudut dan posisi kamera bisa disesuaikan. Kemudian jenis kamera yang berikutnya untuk jenis kamera analog adalah kamera format besar atau large format kamera. Secara teknis, hampir setiap kamera saat ini bisa disebut kamera format besar, tetapi dengan format pencitraannya yang terbatas pada rentang minimal 4x5 inch. Ya, tidak seperti kamera kebanyakan, kamera format besar tidak terbatas pada desain dan mekanisme tertentu. Nah, ini adalah beberapa jenis kamera analog. Ya, setelah itu kita akan lanjutkan ke jenis kamera yang digital. Oke ya, sekarang kita akan belajar kamera digital ya. Kamera digital merupakan jenis kamera yang proses pengambilan gambarnya dilakukan secara digital dengan media perekam atau penyimpanan berupa memori ya atau flash. Nah, ini adalah beberapa bagian dari kamera digital. Jadi bentuk kamera hampir sama ya, seperti yang tadi analog. Nah, ini ya bentuknya digital. Untuk bagian-bagiannya di sini ada hot shoe, kemudian lampu kilat internal, ada panel kontrol, tombol pelepas rana, saklar power, dan lain sebagainya ya. Jadi di sini ini adalah beberapa bagian standar dari kamera digital ya pada umumnya. Oke ya, sekarang kita akan mempelajari tentang jenis dari kamera digital. Yang pertama adalah kamera saku atau compact kamera ya. Sejak sebelum era kamera digital, kamera saku sudah menemani analog ya atau single lens reflex atau SLR sebagai alternatif memotret yang mudah dibawa kemana-mana. Jadi bentuknya kecil ya, jadi tinggal dimasukkan di saku. Jadi makanya di sini namanya adalah kamera saku. Kemudian jenis kamera digital yang berikutnya adalah bridge kamera atau prosumer ya, lebih terkenal dengan istilah prosumer. Jenis kamera digital yang satu ini punya kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan kamera saku. Perbedaan yang paling mudah terlihat adalah mode manual dan auto yang sudah terdapat pada kamera prosumer. Kemampuan zoom lensanya juga jauh lebih mumpuni dari kamera saku. Nah, ini adalah kelebihan kamera bridge ya dibandingkan dengan kamera saku. Kemudian jenis kamera digital yang berikutnya adalah kamera mirrorless. Seperti namanya ya, kamera mirrorless memang tidak menggunakan cermin seperti halnya yang dimiliki oleh DSLR. Tanpa keberadaan cermin, kamera ini menjadi punya ukuran yang lebih kecil dan ringkas dari DSLR. Tapi kemampuannya bisa disetarakan dengan DSLR level middle end ya. Salah satu kelebihannya adalah lensa yang bisa dilepas seperti halnya DSLR sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan saat pemotretan. Kemudian kita lihat jenis kamera digital berikutnya. Nah, ini adalah kamera aksi atau action kamera. Ini merupakan tipe kamera digital yang banyak digandrungi anak muda belakangan ini ya. Jadi mungkin kalian juga salah satu yang menggandrungi jenis kamera ini. Baik itu yang doyan dengan olahraga ekstrim atau para vlogger ya. Biasanya para vlogger, nah ini pasti punya kamera jenis ini.
Kamera aksi biasanya lebih banyak dipakai untuk merekam video ketimbang foto. Ya, dengan bentuknya yang lebih kecil dari kamera saku, kamera ini bisa dipasang di atas kendaraan atau di atas helm. Ya, kualitas dari kamera aksi sudah sangat mumpuni ya, bisa menghasilkan video 1080 pixel pada kecepatan 30 frame per second ya, atau 720 pixel pada 60 frame per second. Oke, kita lihat jenis kamera berikutnya. Nah, ini yang paling terkenal ya, yang paling umum, yaitu kamera digital ya, single lens reflex atau DSLR. Ini adalah kamera digital yang paling mumpuni di antara semua jenis kamera digital yang ada saat ini. Seperti pendahulunya di era analog, kamera DSLR juga memiliki banyak fitur yang berguna untuk bisa menghasilkan foto-foto yang menarik. DSLR memiliki varian lensa paling banyak dibandingkan dengan kamera digital lainnya. Dari mulai yang bersudut lebar seperti lensa fish eyes hingga lensa zoom yang mencapai lebih dari 500 mm. Nah, ini yang sangat direkomendasikan ya, dan sangat populer, yaitu adalah kamera DSLR. Kemudian berikutnya adalah kamera video. Kamera video juga merupakan perkembangan dari generasi sebelumnya di era analog ya. Jika sebelumnya dalam merekam menggunakan kaset atau CD, kini semua hasil rekaman sudah bisa disimpan dalam sebuah kartu memori ya. Jadi ini lebih canggih ya, jadi lebih digital. Kemudian berikutnya adalah kamera medium format. Keunggulan kamera medium format adalah ketajaman dari detail objek yang difoto. Di era digital, kelebihan yang tidak dimiliki DSLR itu tetap dilanjutkan. Kamera medium format biasanya digunakan untuk kepentingan komersil ya, dari sebuah produk karena mampu menghasilkan gambar yang sangat detail. Oke ya, kita lanjut jenis kamera digital yang berikutnya, yaitu boutique kamera atau butik kamera ya. Melihat secara sekilas, butik kamera tidak lebih besar dari sebuah kamera saku, jadi hampir mirip-mirip. Jika ditelaah lebih dalam, ternyata tidak salah jika jenis kamera digital ini diembel-embeli kata butik di depannya. Meski bentuknya ringkas, kamera butik punya sensor full frame yang bahkan melebihi kemampuan dari DSLR. Kemudian berikutnya adalah kamera smartphone. Nah, ini yang semua orang punya ya. Jadi sejumlah produsen smartphone makin gencar mengeluarkan produk mereka yang diperkuat dengan kamera di atas 13 megapiksel ya. Jadi sekarang kamera smartphone pikselnya sudah sangat besar ya, sangat tinggi. Saat Anda akan melakukan swafoto, smartphone menjadi pilihan paling ideal. Bentuknya yang ramping dan ringan akan sangat memudahkan kita dalam melakukan swafoto. Bahkan dengan bantuan tongkat, swafoto pun bisa dilakukan dari berbagai sudut yang sebelumnya tidak tergapai oleh tangan. Nah, ini adalah beberapa jenis dari kamera digital. Demikian materi pembelajaran interaktif tentang mengenal kamera. Terima kasih, semoga bermanfaat.